Baik, selamat malam. Perkenalkan saya dengan Angela Kezia dengan nomor NPM 231012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua yang memiliki soal para pihak di dalam akta diatur di dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang terdiri dari notaris, penghadap, dan saksi. Di dalam soal dimintakan untuk menjelaskan bagaimana posisi para pihak tersebut. Baiklah, yang pertama di dalam bagan ini saya membuat dengan judul para pihak di dalam akta. Para pihak di dalam akta berpatok kepada aturan hukum, yaitu pada pasal 39, pasal 40, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Namun di sini saya mengikut sertakan pasal 15 juga di dalam undang-undang tersebut untuk membahas mengenai kewenangan notaris dalam akta. Nah, di dalam bagan saya membagi 3 para pihak, yaitu notaris, penghadap, dan saksi, yang mana harus ada di dalam pembuatan akta. Untuk notaris, kewenangannya diatur pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Pada ayat yang pertama, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, untuk menyimpan akta, memberikan gros, salinan dalam kutipan akta, dan semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di dalam sini saya juga mencantumkan selain kewenangan tersebut, ada pula kewenangan pada ayat yang kedua, di mana notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal, lalu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, lalu membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Lalu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang. Nah, dalam hal ini posisi notaris dalam para pihak di dalam pembuatan akta, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Lalu notaris juga posisinya bertindak sebagai pejabat imparsial dan berwenang, lalu menjamin kepastian tanggal, waktu, dan tempat pembuatan akta, lalu menjamin kebenaran isi akta, dan menyimpan minuta akta. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penghadap. Bagaimanakah posisi, kewenangan, dan syarat-syarat untuk seseorang dapat disebut penghadap atau dapat menjadi penghadap dalam hal pembuatan akta. Untuk penghadap, kita akan membahas mengenai yang tercantum pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pada ayat yang pertama, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah. Lalu yang kedua adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, pada pasal yang 39 ayat pertama dijelaskan bahwa penghadap tidak dapat sembarang orang ataupun sembarang umur. Orang tersebut haruslah cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap melakukan perbuatan hukum yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tidak dalam pengampuan. Yang kedua, cukup umur atau memenuhi syarat ketentuan umur yang tertera di dalam undang-undang tersebut ataupun undang-undang
hukum perdata mengenai cakap hukum, yakni 21 tahun. Namun di dalam pasal tersebut dapat dikecualikan bahwa seseorang paling rendah berumur 18 tahun agar dapat disebut sebagai penghadap, agar dapat menjadi penghadap. Nah, yang pada ayat yang kedua, penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya. Nah, di dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa seorang penghadap haruslah dikenal oleh notaris ataupun dikenal para pihak lainnya, yakni saksi-saksi lainnya, ataupun dikenal oleh para penghadap lainnya. Maka penghadap dalam pembuatan akta ini tidak dapat menjadi tidak boleh merupakan orang asing atau orang yang tidak diketahui atau tidak dikenal oleh para pihak tersebut. Nah, dapat digarisbawahi juga bahwa salah satu ketentuan selain dikenal oleh para pihak, seseorang tersebut haruslah cakap melakukan perbuatan hukum dan memenuhi syarat ketentuan umur yang tertera, yaitu 18 tahun. Nah, mengapa seseorang dapat dikatakan penghadap? Haruslah digarisbawahi mereka cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Bahwa seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, yakni pembuatan akta, adalah perbuatan yang termasuk perbuatan hukum yang diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum, yakni akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, yang tidak dapat dibantah di dalam pengadilan. Maka orang-orang yang ikut andil di dalamnya haruslah juga dapat dikatakan bisa melakukan perbuatan hukum, yakni tidak sedang dalam pengampuan atau tidak sedang dalam pikiran yang tidak dianggap lurus. Maka seseorang tersebut harus dapat berpikir jernih, harus dapat berpikir secara logika, harus dapat memahami apa yang sedang terjadi, harus dapat memahami apa yang tercantum di dalam isinya. Maka seseorang tersebut dapat menjadi pihak-pihak yang ikut andil dalam pembuatan akta tersebut. Barulah akta tersebut dapat dikatakan sah. Nah, di sini tercantum posisi para pihak. Posisi pihak penghadap sebagai pihak dalam pembuatan akta. Yang pertama, pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Nah, ini sudah disebutkan tadi bahwa pihak yang berkepentingan berarti dia memiliki andil dalam pembuatan akta, memiliki tujuan, dan seseorang tersebut haruslah dikenal oleh saksi ataupun notaris ataupun para penghadap lainnya, yang artinya bahwa penghadap yang ikut andil memiliki tujuan dan maksud yang sama dengan pihak-pihak lain yang ingin membuat akta dan tahu isi yang akan dibuat dalam akta tersebut. Nah, di sini penghadap minimal 2 orang, kecuali pembuatan surat wasiat. Maksudnya kemudian wajib hadir dalam pembuatan akta. Nah, tidak boleh penghadap tersebut tidak hadir dalam pembuatan akta. Namanya juga pihak yang memiliki kepentingan. Apabila dia tidak hadir, maka dapat dibilang dia tidak memiliki suara dalam pembuatan akta tersebut. Sedangkan namanya sudah tercantum dalam pembuatan akta, tercantum dalam para pihak yang ingin membuat akta. Namun apabila ia tidak hadir, tidak memiliki andil dalam andil suara di dalam pembuatan akta tersebut, tidak melihat prosesnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa akta tersebut sah. Lalu selanjutnya, berhak meminta salinan akta. Nah, dia sebagai pihak yang ikut andil, yang memiliki tujuan, yang membutuhkan akta tersebut, maka dia berhak juga memiliki salinan akta tersebut dari notaris. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai saksi. Nah, saksi terdapat pada pasal 40. Nah, di pasal 40 ini tertera bahwa
Pada ayat 1, setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Nah, jadi pembuatan akta haruslah dihadiri oleh 2 orang saksi, maka harus disaksikan dengan minimal 2 orang saksi atau lebih. Lalu pada ayat yang kedua, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah. Yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum atau sedang dalam sedang dalam pikiran yang benar dan dapat memahami isi-isi yang tercantum di dalam akta. Yang ketiga, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Maka seseorang tersebut yang menjadi saksi, semisalnya seseorang meminta seorang WNA yang dikenalnya untuk menjadi saksi, tetapi WNA tersebut tidak memahami bahasa Indonesia yang dipakai di dalam akta tersebut, maka itu tidak sah. Sebab seseorang yang menjadi saksi haruslah mengetahui isi-isi dan ketentuan yang disaksikannya. Lalu dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan tidak mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah dalam garis lurus, atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Nah, kemudian saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dikenal oleh notaris, atau diperkenalkan kepada notaris, atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris atau penghadap. Nah, yang menjadi saksi ini dicantumkan pada ayat 2 bagian E, huruf E tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah apapun dengan notaris atau para pihak, yang artinya untuk menghindari adanya conflict of interest. Lalu ayat keempat dinyatakan bahwa pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Nah, di ayat yang terakhir bahwa identitas dan kewenangan saksi harus dinyatakan secara tegas di dalam akta dan tidak boleh rancu untuk menghindari adanya penyimpangan di kemudian hari. Lalu kita bisa lihat bagaimanakah posisi saksi sebagai pihak dalam pembuatan akta. Posisinya adalah orang yang dihadirkan untuk menyaksikan penandatanganan akta, yaitu saksi sebagai orang yang menyaksikan bahwa penandatangan tersebut sah dan dilakukan oleh orang-orang yang memang berkepentingan dan orang itu sendiri dan bukan oleh orang lain yang tidak dikenal atau yang bukan kuasanya. Lalu yang kedua adalah minimal 2 orang, kecuali pembuatan surat wasiat. Lalu yang ketiga adalah wajib cakap secara hukum. Nah, seperti yang dicantumkan dengan kedua pihak yang tadi bahwa perlu digarisbawahi cakap secara hukum itu penting dalam menyaksikannya. Bahwa bagaimana seseorang dapat menyaksikan sesuatu dan bersaksi atas sesuatu apabila terjadi situasi yang membutuhkan pembuktian di kemudian hari, namun saksi tersebut tidak dapat mengetahui dan tidak dapat menyatakan kebenaran yang disaksikannya saat pembuatan akta. Nah, oleh karena itu pentingnya cakap secara hukum ya. Kemudian selanjutnya berhak meminta salinan akta, sama seperti penghadap. Saksi juga berhak meminta salinan akta sebab dia juga orang yang ikut andil dalam pembuatan akta tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai posisi para pihak di dalam pembuatan akta yang terdiri atas notaris, penghadap, dan saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sekian dari saya, terima kasih.